Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Nurika dari SMP Negeri 1 Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kali ini kita akan memaparkan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sasaran peserta didik SMP kelas 7 semester 1. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Sahabat rumah belajar, pernahkah di pagi hari melihat tetesan air di ujung daun? Ya, peristiwa tersebut merupakan salah satu ciri kehidupan, yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Untuk lebih memahaminya, marilah sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Bergerak terbagi dua. Yang pertama, gerak pasif, yaitu gerak tubuh pada tumbuhan ke atas dan gerak akar menembus tanah. Yang kedua, gerak aktif, yaitu gerak berpindah tempat, contohnya hewan berlari atau melompat. Ciri yang kedua adalah bernafas atau respirasi. Bernafas adalah menghirup oksigen dari lingkungan dan melepaskan karbon dioksida beserta uap air. 3. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Manusia memiliki alat indera untuk menanggapi rangsangan, seperti hidung untuk mencium, rangsangannya berupa bau; mata untuk melihat, rangsangannya berupa cahaya; dan telinga untuk mendengar, rangsangannya berupa getaran suara. Sahabat rumah belajar, kalau pada tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsangan yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Di antaranya rangsangan yang berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Ciri yang keempat adalah memerlukan makanan atau nutrisi. Makanan berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk menghasilkan tenaga. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Pada proses ini, tumbuhan mengambil air dari dalam tanah dan mengambil karbon dioksida dari udara. Kedua zat tersebut dengan bantuan cahaya matahari dapat diubah menjadi karbohidrat. Karbohidrat digunakan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Sementara itu, hewan dan manusia tidak dapat membuat makanan sendiri. Manusia memperoleh makanan dengan cara memakan tumbuhan dan hewan. Ciri yang kelima adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa pada makhluk hidup. Adapun alat-alat ekskresi pada manusia yaitu ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, hati mengeluarkan empedu. Ciri selanjutnya yaitu berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biakan makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama berkembang biakan generatif atau berkembang biakan secara kawin. Berkembang biakan generatif ditandai oleh adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang kedua, berkembang biakan secara vegetatif atau berkembang biakan secara tak kawin.
Pada perkembangbiakan secara vegetatif, hanya memerlukan satu individu saja. Ciri yang ketujuh adalah tumbuh dan berkembang. Manusia mengalami fase pertumbuhan dari janin, bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Ciri yang terakhir adalah beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan.